berangkat. Gitu. Iya, baru sehari ini siang, belum yang siang masuk, malam masuk. Biasanya makin malam makin banyak ya. Makin rapat. Ini sisa semalam nih. Padahal semalam Senin tuh. Kemarin penuh Senin. Senin loh ya, bukan weekend loh ya, weekday. Ini sisa-sisa yang belum dibongkar. Kayak gitu kok bumdes aku bingung usaha, aku yang buyut kok. Oh, nek perangkat oleh dari bumdes, ngene tekel olah bumdes. Nah, ayo pemerintah bisa anu kok gitu. Perangkat ora nganggo. Bagi-bagi ya. Iya. Ganteng dan ini kerjasama dengan Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat siang. Saya pada hari ini dari TV Desa Banyumas dan juga saya juga mewakili dari BPI Kemah Desa PDTT menyampaikan beberapa informasi perkembangan bagaimana sebuah desa, yaitu Desa Karangsalamlor, dalam pengembangannya terhadap desa wisata. Dan di samping saya nanti akan menjelaskan bagaimana sih sebetulnya perkembangan desa wisata, karena beliau adalah seorang pegiat desa dan juga adalah pegiat wisata desa dan sekaligus adalah bagian dari perangkat desa Karangsalamlor. Dan pada hari ini beliau akan menceritakan banyak sekali, terutama adalah keberadaan daripada desa Karangsalamlor itu memiliki ada hutan, di mana hutannya itu langsung ada sebagian yang masuk ke wilayah desa. Untuk itu saya akan perkenalkan, di sebelah saya adalah Masis, nanti akan lebih dalam ya siapa sih Masis. Saya persilakan Masis untuk menjelaskan dan memperkenalkan diri kepada khususnya kepada Kemendesa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sisworo, saya Ketua LMDH Wana Lestari Desa Karangsalamlor, Kecamatan Batu Raden. Nah, saat ini kita sedang berada di Bukit Tengtung Spektakuler. Bukit Tengtung. Ya, Bukit Tengtung Spektakuler, yang bukit ini adalah masuk di dalam pangkuan Desa Karangsalam, dan ini adalah wilayah PS. Karena kami LMDH Wana Lestari sejak tahun 2019 memperoleh izin perhutanan sosial. Jadi perlu sedikit kami sampaikan sebelum kami memperoleh izin PS, bahwa lembaga kami LMDH Wana Lestari ini adalah sebuah lembaga yang selama ini hanya berkegiatan konservasi tanpa ada nilai ekonomi. Nah, sejak 2019 itu, sejak pemerintah mengeluarkan kebijakan perhutanan sosial, alhamdulillah kami mengajukan ke KLHK dan kami mendapatkan 52,8 hektar. Hak pengelolaannya? Ya, hak pengelolaannya. Yang lokasi tersebut bisa dimanfaatkan baik untuk agroforestry maupun jasa lingkungan. Nah, jasa lingkungan itu salah satunya adalah pariwisata. Karena kita ada di dalam wilayah Kecamatan Batu Raden yang sudah punya nama, sehingga bersebelahan dengan objek betul, wisata. sehingga Bukit Tengtung ini yang kebetulan secara landscape-nya ini sangat-sangat bagus, ada city view dan juga ada pemandangan ke Gunung Slamet, sehingga lokasi ini kami kembangkan bersama-sama dengan kelompok menjadi wisata alam Bukit Tengtung Spektakuler. Nah, di dalam pembangunannya ini kami biaya sendiri oleh kelompok, tanpa awal ini tanpa melibatkan pihak luar ya. Jadi kami berprinsip bagaimana rumahnya ini kita kuasai dulu. Rumahnya ini adalah wilayahnya, kami bangun sendiri. Nah, yang ada di dalamnya itu baru dalam bentuk ibaratnya kamar-kamar itu yang kita vendorkan atau kita investorkan. Sehingga dalam hal ini investor ini manut dengan kita, kelompok, bukan kita yang diatur oleh investor. Nah, alhamdulillah kami sudah membangun, ada camping ground, ada camper van, ada food court. Yang food court itu pun kami buat sejumlah 15 unit dan kami bagikan kepada anggota kita LMDH.
Dan itu kami tidak menyewakan, tetapi pakai satu kasir dan kami manajemen atau kelompok mengambil 10% dari omset setiap hari. Itu baru dari sisi warung atau penyediaan akomodasi. Kemudian dari seluruh yang bekerja di sini, pengelola adalah anggota LMDH. Sehingga dari 35 orang anggota LMDH ini semuanya sudah terserap di sini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Multiplier efeknya sangat luar biasa. Alhamdulillah kami sudah bisa memberikan sharing ke perhutani, mungkin baru 1 tahun ini sudah di angka mungkin sekitar 100 juta. Itu sharing kami ke perhutani. Nah, belum lagi yang kami alokasikan ke sosial, kemudian juga ke PAD dan juga tentunya untuk membesarkan kelompok kami LMDH Wana Lestari. Nah gini Mas, ini yang menarik adalah tadi kalau konservasi kan tidak mendapatkan keuntungan gitu ya. Nah tapi kalau yang sekarang adanya pengelolaan PS itu kan keterlibatan masyarakat itu ada, pemerintah juga ada. Ini yang perlu disampaikan oleh Pak Sus itu adalah ini sebetulnya penguasaan ya tanda kutip ya, pengelolaan hutan sebesar 52 hektar itu caranya gimana sih gitu? Tiba-tiba apakah boleh semua orang itu boleh seperti itu? Enggak apa harus pakai lembaga kayak gitu? Sebentar, ini tadi masalah konservasi dan ekonomi ya. Iya. Sebetulnya bukan berarti konservasi tidak ada nilai ekonominya, ada, tetapi itu tentunya jangka panjang sampai ke anak cucu. Tetapi tidak ada kegiatan ekonominya. Nah, sehingga kami sebenarnya di sini pun juga tidak lepas dari kegiatan konservasi, Mas. Karena kami mengelola Bukit Nentung ini adalah satu lokasi yang habis ditebang oleh perhutani. Justru kita menanam di sini. Jadi ini kegiatannya tetap kegiatan konservasi, tetapi juga ada kegiatan ekonomi di sini, sehingga berimbang. Nah kalau hanya kegiatan konservasi saja bukan berarti tidak ada ekonomi. Tapi tentunya itu jangka panjang jangka panjang. Nah orang pada akhirnya capek, Mas. Kalau kita ajak terus, ayo nanam terus ya. Kapan dapatnya gitu? Ya cukup panjang. Nah terkait dengan siapa yang boleh mengelola ini, tentu saja adalah kelompok yang memperoleh izin PS. Kelompoknya adalah LMDH. Anggota kita ada 35 orang. Itulah yang menjadi inti daripada pengelola di sini. 35 orang itu. Nah, yang sekarang sesuai dengan regulasi yang ada dari KLHK, dari LMDH ini kami sedang bertransformasi menjadi koperasi. Jadi kita naik kelas nih. Ya, jadi memang ini amanat undang-undang juga ya, bahwa nantinya PS Perhutanan Sosial itu harus merupakan badan usaha yang berbadan hukum. Itu nantinya koperasi. Betul, karena koperasi ini merupakan induk dari semua usaha nantinya di sini ya. Jadi nanti LMDH ini kita sedang bertransformasi menjadi koperasi. Kemudian koperasi ini punya unit usaha dalam bentuk PT, Mas. Dalam bentuk PT. Karena entitas usaha ini kan bisa CV atau PT. Jadi kami putuskan dengan teman-teman anggota sudah kita membangun PT saja di bawah koperasi. Seperti itu. Jadi 35 orang itu sekarang sebagai pemegang saham di situ. Itu. Di samping juga tentunya ada anggota yang mempunyai saham lebih besar di situ. Tetapi semuanya memperoleh porsi sesuai dengan kontribusi modal katakan yang masuk di situ. Nah ini itu. Mas, ini kan ini dikelola tadi syaratnya kan oleh lembaga LMDH ya. Ini kalau boleh duitnya dari mana? Banyak banget nih 52 hektar. Emang itu apa cuma MOU aja? Apa tuh ada apa misalnya? Oh ini aku punya duit gini lah, aku langsung di depan sekian persen lah aku bayarin ke ini kan perhutani ya. Ke perhutani tuh gimana itu? Jadi hubungan kita lembaga dengan perhutani ini murni B2B ya. Artinya kita dengan perhutani itu ya kita memang usaha yang dikelola oleh kelompok. Nah terkait dengan permodalan, orang selama ini berpikir bahwa ketika memperoleh izin PS ini langsung cari investor kemudian dikerjasamakan dengan investor. Itu yang tidak kami lakukan. Kami biaya sendiri dengan apa? Dengan hutang ke bank. Gitu. Dengan pinjaman. Ada yang teman-teman kita ada yang invest 20 juta, ada yang sampai 100 seperti ya. Artinya apa? Artinya di sini kita harus punya keberanian untuk mencoba mengelola sendiri akses usaha yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini PS untuk ikut mengelola hutan. Kita hanya membangun rumahnya saja kok.
di dalamnya kita bisa kerjasamakan dengan para investor dalam bentuk vendor tadi. Ini LMDH-nya tadi panel lestari ya? Panel Lestari. Ini berapa tahun? Apanya tuh? Ini untuk ngelola ini. Oh, izin PS itu 35 tahun, Mas. Kami mendapatkan izin 52,8 hektar. Dan di Desember 2022 kemarin kami juga mengajukan lagi ke KLHK, kita mengajukan lagi 553 hektar lagi. Nambah lagi. Tapi Nah. tetap 35 tahun. Iya. Artinya gini, Mas ya. Berarti ada evaluasi itu boleh nambah itu ada apa emang Ini pengajuan baru. sehat. Pengajuan baru. Pengajuan baru dengan lembaga yang sama boleh di situ. Karena sebetulnya di dalam PS ini kan ada banyak ini ya, Mas, ada banyak apa namanya? Macam ada banyak skema. Nah, tinggal kita mau pakai skema yang mana. Tentunya disesuaikan dengan regulasi yang ada. Nah, kan ini kan di desa itu kan kita kenal pada milik punya BUMDes gitu. Nah, ini bisa nggak sih BUMDes itu terlibat ngelola ke PS kayak gini atau aku punya duit deh, aku pingin setor itu kan ada bentuk PT itu ya atau koperasi. Udah deh aku beli kalau ke PT ya saham lah ya, kalau ke koperasi aku jadi anggota gitu. Boleh nggak itu sih? Sangat boleh. Kalau BUMDes mau bekerja sama dengan kami, tentunya juga B2B, bisnis to bisnis. Jadi monggo silakan. Saya juga sebetulnya dari awal ya kami membangun Bukit Tengdong ini sudah kami tawarkan kepada BUMDes. Sebagai contoh di dalam pembangunan tempat parkirnya misalnya, itu kalau misalnya dibangun oleh BUMDes, nanti kita bisa sharing profit dari tiket parkir. Banyak sekali peluang-peluang usaha yang bisa dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Nah, daripada dengan pihak ketiga ini di luar lingkungan desa ini kan, itu sangat bagus kalau itu BUMDes ikut berkontribusi lah ya, berkontribusi masuk lah ya. masuk di sini. Ya inilah Mas, ini memang tugas kita bareng-bareng gitu. Terus saya masih gitu ya. Itu kudu apa namanya? Mungkin belum ketemu gitu. Tapi kalau udah ketemu yang manis-manis baru mau. Ya. Nah, ini gimana caranya biar apa mereka harus dibawa ke sini atau apa atau mungkin suatu saat dari Kemendes ingin melihat ini ya, ini adalah bagian dari bagaimana masyarakat itu berkontribusi mengelola hutan menjadi perhutanan sosial dan jelas-jelas ini bermanfaat sekali. Bu Karsitam, bentar. Breaking. Nah, kita ngobrol. Iya, oke. Nah, ini juga anggota kita, anggota LMDH. Iya, sini duduk sini, Bu. Duduk sini. Aku kan bareng-bareng. Oh, enggak Iya, apa-apa. Monggo. Nah, Di Bu. sini aja lah. Di atas. Boleh. atas aja. Ini Bu Karsitem ini salah satu pengelola di sini. Beliau ini anggota kita LMDH yang tadinya hanya nanam ubi, nanam singkong di lahan perhutani. Alhamdulillah sekarang sudah masuk di dalam pengelolaan Bukit Tengdong ini. Sebulan dikasih berapa? Gimana, Bu? Berapa? Satu berapa? 1 juta. Nah, ini Ya contohnya. Allah. Contohnya 1 juta. Dulu cuma ngapain Ibu keliling nyari ubi-ubi kayak Di gitu. luar Iya. pendapatan yang sebelumnya ya. Dan kita buatkan seragam Nun Sewu. Di sini ada Sosial Sosial Forestry. Forestry. Wah. Hutan sosial ini, Bu. Iya. Soalnya itu hutan sosial. Nah, ini mungkin salah satu tujuan ya PS ini sehingga orang-orang seperti Bu Karsitem ini yang tadinya tidak punya mata pencaharian sekarang bisa bekerja dengan kita ya bareng-bareng membesarkan Bukit Tengdong. Tapi saya udah tua kayak gini. Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nanti bisa anaknya, cucunya. Tapi bisa aktivitas meneruskan proses. mengelola hutannya masih yang seperti dulu masih tetap. Oh enggak. Oh enggak. Karena kita menghindari yang pengolahan lahan secara intensif. Justru dengan dikelola seperti ini, justru kita tanami tanaman MPTS, Mas. Seperti Iya. tadi dengan Oh, yang tulisan di di atas sana itu. kan Iya. ada alpukat, ada apa seperti itu. Yang produktif lah Iya ya. betul. Bukan, artinya yang Gimana? tidak pengolahan semusim. Karena itu nanti terjadi erosi ya. Ada kentang, ada hortikultur itu yang kita hindari. Kalaupun nanam di sini diharapkan tanaman MPTS seperti itu. Jadi hanya diambil buahnya saja. Monggo dilanjutkan. Makasih ya, Bu. Ya, Tasnya. terima kasih. Sehat-sehat ya. Alhamdulillah, Pak. Nah, ini saya sampaikan Semangat. ya, ini Bu Kaptinem gitu ya. Dia adalah bagian penerima manfaat kehadirannya PS dan nggak usah ragu lagi bahwa apalagi desa yang memiliki hutan seperti di Karang Saramlor, kenapa tidak gitu kan? Nah, karena ini bagian daripada
capaian SDGs ke-13 yaitu untuk perubahan iklim dan juga untuk pelestarian lingkungan hutan. Nah, saya ingin tambahan ini Mas. Ini sebetulnya kalau di Batu Raden ada 12 desa. Ya. Apakah cuma ada di sini aja? Jadi gini ya, untuk PS ini memang diperuntukkan untuk masyarakat yang ada di sekitar hutan. Berbatasan langsung ya? Betul, karena sekarang yang namanya hutan pangkuan desa itu sudah tidak ada. Oh, Dengan KPH bahasa gitu ya dulu ya? Bukan. Hutan pangkuan desa ini artinya Karangsalam dulu punya pangkuan sekian ratus hektar. Kemudian ini sudah dengan adanya PS ini sudah dihilangkan. Tetapi semua mengacu kepada aturan PS. Jadi gini, di Kecamatan Batu Raden ini kan hanya ada 4 ya yang berbatasan langsung dengan hutan. Karangsalam, Kumutuk-Lor, Karangmangu dan Ketenger. Tetapi bukan berarti yang ada di luar desa tersebut desa itu tidak bisa ikut berusaha di sini. Sekarang kan ada perdes kerjasama antar desa. Iya. Oh, iya. Bisa juga desa-desa yang tidak berbatasan bekerja sama tapi dalam bentuk vendor. Itu sangat memungkinkan. Jadi tidak berarti akses itu hanya untuk 4 desa saja, tetapi tentunya 4 desa tersebut yang berbatasan langsung itu yang sebagai sebagai pengelolanya, tetapi dapat bekerja sama dengan pihak-pihak desa yang lain. Oke, saya makasih banget ini Mas Sis. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan kepada Kementerian Desa khususnya karena Mas Sis saya lihat itu kan luar biasa, ini bisa sudah menjadi inspiratif untuk pengelolaan hutan, apalagi ini ada langsung ke hutan desa itu ya, dan pengelolaan kepada perhutanan sosial. Silakan Mas, bisa disampaikan. Baik, yang pertama kepada KLHK barangkali perlu kami sampaikan bahwa kami sangat berharap bahwa PS ini pengelolaannya sebaiknya secara komunal ya. Secara komunal artinya dari 52,8 hektar itu dikelola oleh kelompok. Karena ada di tempat lain juga PS ini dibagi dalam bentuk garapan-garapan ya, secara personal, sehingga kemungkinan akan sangat sulit untuk mengkondisikan itu merupakan perhutanan sosial ya, karena itu adalah perhutanan sosial, bukan pertanian sosial atau perpariwisataan sosial. Artinya hutan yang kita kelola tetapi ada nilai sosialnya di situ. Beda lagi dengan tani hutan, beda lagi. Ya, mungkin seperti itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya ucapkan banyak-banyak. Ucapkan ini adalah bagian bagaimana Kementerian Desa dan juga KLHK. Terima kasih. Di sini di Desa Karangsalam Lor sudah berhasil, tanda kutip masih dalam proses lebih panjang gitu ya. Tapi ini sudah menampakkan karena sejak tahun 2019 ya, 2019 sudah mulai bergeliat tentang ada posisi peluang tentang pengelolaan hutan. Masuklah beliau Pak Sis di perhutanan sosial dan bersama dengan LMDH Wana Lestari Desa Karangsalam Lor, Kecamatan Batu Raden, Kabupaten Banyumas, dan kami menunggu kehadiran seluruh pegiat PS seluruh Indonesia, pegiat hutan, pegiat desa, dan juga kementerian-kementerian yang terkait. Datanglah ke kami, dan kebetulan tadi saya juga melihat ada kerjasama untuk carbon offset gitu ya, dengan Astra. Dan sekarang itu orang nanem itu nitip berarti harus bayar. Artinya sekarang sudah mulai berpikir bahwa pohon itu bukan hanya diambil buahnya atau bunganya, tapi penyerapan karbonnya juga itu ada nilai ekonominya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Ya. Terhadap iklim. Terima kasih, memang luar biasa Pak Sis sebagai inspirator, inspirasi kita bareng-bareng gitu ya. Bagaimana beliau adalah pegiat desa dan juga perangkat desa. Itu kan udah double job kayak gitu ya. Sekarang adalah menjadi bosnya buku Tengtung spektakuler. Nah, oke, saya tunggu khusus dari Kementerian dan KLHK, datanglah di Desa Karangsalam Lor, Kecamatan Batu Raden, belajar bagaimana mengelola hutan melalui pengelolaan hutan sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mas, makasih banget. Oke, ayo kita ngopi dulu. Kapan jadi harus nggak kapan? Kan tadi sih ngenjing apa sih?
Aku bilang gini, jadi aku kasih masukan. Kita kan lagi didampingi berkelas, dan berkelas itu nanti masuk ke tingkat desa. Yang saya harapkan jangan hanya di desa, nanti terus di desa. Pendampingannya loh. Ya nggak bisa karena itu pendekatannya kan landscape, ya. Karena mau dijadikan OECR, maksud gini, anak-anak orang-orang yang sekarang kelompok di Karangsalang itu mau buka curug kembar atau curug apa itu ya? Gunung sama Abang. Gunung sama apa? Itu dibentuk brandingnya dulu bahwa itu adalah kegiatan konservasi burung. Jangan semata-mata kegiatan wisata curug. Oh, wisan jenuh yang seperti itu. Tapi nih, dia tahu kegawanan Jatimulyo. Nah, itu Mas, ini yang ada konservasi burung. Jadi apa yang kudu bisa pakai supaya ini apa? Karena Masyarakat di stop perburuan burung satu buat perdes. Nah, terus burung juga, burung Indonesia berkelas tidak alergi dengan penangkaran. Justru dengan adanya penangkaran itu malah didukung karena penangkaran itu kan mengembangbiakan bukan menangkap dari alam. Hilang tapi Enggak, artinya gini, di ini dulu, nah itu alam Jawa. Ya, jadi dikirkan dulu penangkaran, tetapi dari hasil penangkaran, bukan penangkaran yang nangkep induknya itu dari kita. Kalau penangkaran tidak masalah, penangkaran itu makhluk senang hutan bu. malam-malam mesin perang diculak kan hutan ya. Ya meskipun itu Kayak aviari gimana udah itu gitu. pelepas liaran juga ada metodenya karena burung yang dia dihasilkan dari penangkaran dia tidak siap untuk dinikmati. Harus step by step. Nggak bisa dilepasnya mati. Percuma kan ada nih. Wah di foto, di shopping, di ekspor melepaskan sekian ratus Burung. artis atau pejabat burung. Lebih itu mati karena burung itu ketika dia biasa di kandang dia jantungnya tidak kuat untuk terbang. Begitu dia mengepakkan sayapnya dipaksakan bisa pecah jantungnya. Itu karena orang nggak ngerti oh satu itu ya dari sisi awake ya tubuhnya dia, kedua dari sisi kita dia kan mengenal habitat yang baru tuh itu cara mengembangkan dia harus biasa diroloi bisa menanam pakan oh baru di daerah ini misalnya udah lah ya biasa kayak nangkaran balak curang ngambon misalnya Ayo, lap, Jadi- urip be untung oh. kok digawan nanti curang harus kau udah segini kan Oh, dia urip be untung ya. kira-kira kau ngambon ini jadi apa ya? Alas, kok yang gua jangan-jangan depan kae biawak kalau Nang bojone Padang karena yang ngeruwung Nah, kali ini contoh dong mas. Ya sama burung. begitu Mas Widi. Nah maksudku itu kalau mau dibuka wisata, tapi yang berbasis konservasi. Dimunculkan dulu konservasi burungnya di situ. Karena kan masih yakin manuk jadi. Asih nang suruh kembar kayak ya sih, burung joglo ya. Anak masih banyak. Nah itu area, nggak usah luas-luas. Dibuat pengelolanya itu mirip Jatimulyo. ya jajal anak yang masuk dari damping masanya begini nembe ketemu Mas boleh nggak? Ya boleh lah, silakan aja kelompok masyarakat mengembangkan desa Jawa ya udah urulan apa iya. Ngapain pakai dari desa? Ya jelas saja nanti tempatnya punya siapa ini siapa. Aku pasti, aku dulu 2015 terus mengawali buka suruh itu lewat Portal. Itu pernah gagal loh aku bilang. Dulu itu pernah gagal. Tapi pernah gagal yang menarik juga. Keren. Maksudnya, ben coba orang lain yang berkiprah lah. Iya. Itu aku sudah pernah mengelola itu ya. Ya meskipun gagal-gagal ya masuk tingkat nasional lah ya. Lah, orang nggak tulu ya orang ngerti karena salah. Tapi dari sisi konsep sebetulnya kita gagal karena jadinya sekarang seperti itu. Wis kayak apa jadinya ya. Ambung Jangan padanya ya. Iya. nggak ndure bingung gitu kayak. Nah, yang menolong bukan. Desa sekarang kan di desa.
mulai tahun ini ditarik ke Karena di sini kita hati-hati untuk RTPR-nya, rencana tata guna lahannya ini kita hati-hati benar nih. Gitu. Asal ini kan makanya warung tak buat satu tempat. Misalnya nang kana tempat camping ground, ya nggak mungkin kita buat warung di sana. oh iya malah hilang ini filmnya hilang Karena iya Dan ini modelnya kan ya, tenan gitu ya, dia satu kasir. Kalau nggak dikait itu mah step juga. Kayak di yang mana oh iya minim pengalaman. Makanya Nah, aku belajar nih kayak wong asli Jawa kan membangun wisata iki kudu tidak sekali jadi aku lagi konsen ke sini dulu, maksudnya yang di luar kawasan dan di desa lah. Ya bukan berarti saya bukan bagian dari desa ya. Menaruh tinggal 2 tahun lagi. Ya, karena nanti dia habis aku 2 tahun lebih fokus lagi ya. ke sini ya, lebih fokus ke sini. Tetapi ya tetap berusaha, dampaknya tetap multiplier-nya tetap harus lebih luas lagi. Insya Allah gitu loh, dengan aku lebih fokus, mudah-mudahan bisa membuat konsepnya ini lebih luas lagi. Iya. karena nanti kan ini pasang bu nanti videonya bisa unggah tanggapannya Kok seneng belajar ke pasir mah. Kesininya ngutak-ngutak kondok malah. bukan nanti kan akhirnya kayak gini mas Daya jaga kan channel kan Iya, ini suatu terus terang. tetapi tak lanjutnya kan ngomong yang bersama kan masih Orang ini sama itu main aku kita punya ini siapa ya? Ini sore itu ada utusan dari mau camping. Nah, campingnya karena school ya, hari Kamis itu school ya, itu school akhirnya di yang